Tabe, salamat lingun alatai, salam sawujud karene malempang, Om Swastiastu. Izin memperkenalkan diri, saya Arya Maulana Pratama dari Prodi Pendidikan Agama Hindu, Fakultas Dharma Acarya, semester 2, kelas B. Di sini akan saya jelaskan itu tentang konsep teori belajar, yaitu konsep yang telah saya pelajari dari awal semester hingga akhir semester ini di mata kuliah Psikologi Pendidikan. Di sini ada beberapa konsep yang telah saya lihat, yaitu di sini saya akan memaparkan satu persatu, yaitu konsep yang paling berkesan untuk saya, yaitu salah satu konsep yang paling berkesan bagi saya selama semester ini adalah teori belajar konstruktivisme, di mana teori ini menekankan bahwa pembelajaran adalah proses aktif di mana siswa membangun pengetahuan mereka sendiri melalui pengalaman dan interaksi dengan lingkungan. Jadi pemahaman ini telah mengubah cara saya melihat proses belajar, di mana saya kini menyadari pentingnya keterlibatan aktif dalam pembelajaran untuk mencapai pemahaman yang lebih mendalam. Yang kedua yaitu perubahan pemahaman saya atau perspektif saya dalam psikologi pendidikan, terutama dalam konsep teori belajar. Jadi sebelum saya mempelajari teori tersebut, saya memiliki pemahaman atau pandangan yang cukup tradisional tentang pendidikan, di mana saya menganggap bahwa belajar hanya melibatkan mendengarkan dan menghafal informasi dari pengajar. Namun setelah mempelajari berbagai teori belajar termasuk konstruktivisme, behaviorisme, dan kognitivisme, perspektif saya telah berubah. Jadi saya kini memahami bahwa pembelajaran yang efektif melibatkan kolaborasi, refleksi, dan penerapan pengetahuan dalam konteks nyata. Jadi hal ini membuat saya lebih menghargai metode pembelajaran yang lebih interaktif dan berbasis proyek. Kemudian di sini ada tantangan juga dalam semester ini, yaitu tantangan terbesar saya yang saya hadapi selama semester ini adalah menerapkan teori belajar dalam praktik. Jadi saya sering merasa kesulitan untuk mengintegrasikan pendekatan konstruktivis dalam kegiatan belajar mengajar, terutama dalam situasi di mana waktu dan sumber daya terbatas. Namun, dari tantangan ini, saya mendapatkan insight berharga tentang pentingnya fleksibilitas dan kreativitas dalam merancang pengalaman belajar. Saya belajar untuk mencari cara inovatif untuk melibatkan diri dan teman-teman sekelas dalam proses belajar mengajar, meskipun dalam keterbatasan ataupun batasan yang ada. Kemudian yang terakhir itu relevansi materi dengan kehidupan atau studi. Jadi di sini materi tentang teori belajar sangat relevan dengan kehidupan sehari-hari dan studi saya. Misalnya pemahaman tentang bagaimana orang belajar dapat membantu saya dalam merancang metode belajar yang lebih efektif untuk diri sendiri dan orang lain. Selain itu, teori-teori ini memberikan dasar yang kuat untuk memahami dinamika kelas dan bagaimana menciptakan lingkungan belajar yang mendukung saya, dan saya merasa lebih siap untuk berkontribusi dalam diskusi dan proyek kelompok, serta menerapkan diskusi-diskusi atau prinsip-prinsip teori belajar dalam konteks akademis dan profesional di masa depan. Baik, untuk kesimpulan secara keseluruhan, pelajaran dalam saya
mempelajari konsep teori belajar dalam mata kuliah psikologi pendidikan ini di semester ini telah menjadi pengalaman yang berharga untuk saya, karena saya telah mengembangkan pemahaman yang lebih dalam tentang teori belajar, menghadapi tantangan yang memperkuat keterampilan saya, dan menemukan relevansi materi dengan kehidupan saya. Saya berharap untuk terus belajar dan menerapkan teori-teori ini dalam praktik dan baik dalam studi maupun dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam video ini. Mungkin untuk kurang dan lebihnya saya minta maaf. Dan untuk pemahaman dari konsep teori belajar mungkin sangat membantu saya. Mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan, dan saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om Sahe.